Di Mississippi, pada tahun 1932, Sammy memasuki gereja di tengah kebaktian minggu. Ia tampak lelah, dan darah mengotori seluruh pakaiannya. Yedidia, pendeta lokal yang juga ayah Sammy, segera mendoakan anaknya, sementara Sammy dihantui oleh kilas balik tentang makhluk-makhluk menakutkan. Sang ayah memeluk Sammy dan memintanya berhenti memainkan musik iblis serta bertobat. Tapi Sammy hanya memeluk erat gitarnya yang rusak. Pikirannya masih penuh dengan bayangan monster-monster itu. Semuanya dimulai sehari sebelumnya. Dua saudara kembar, Smokey dan Stuck, mereka baru saja kembali ke kampung halaman. Setelah bertahun-tahun bertugas di ketentaraan, dan kemudian bekerja untuk gerombolan kriminal di Chicago. Dengan uang yang mereka curi dari gangster, mereka membeli sebuah bangunan tua, sebuah sawmill, beserta tanahnya, dari seorang mantan anggota Ku Klux Klan bernama Hogwarts. Kedua saudara itu memperingatkan Hogwarts, jika mereka melihatnya, atau salah satu anggota klannya berada di dekat properti mereka akan membunuhnya di tempat. Namun Hogwarts hanya tertawa dan bersikeras bahwa klan itu sudah tidak aktif lagi. Sementara itu, Sammy menemukan gitarnya di gereja. Yedidia mengatakan bahwa dialah yang membawanya ke sana. Ia ingin anaknya membantu dalam khotbah besok. Ia menyuruh Sammy membaca petikan dari Alkitab, agar tidak jatuh ke dalam godaan. Namun, Sammy menolak. Ia sudah selesai bekerja dan hanya ingin beristirahat. Yedidia pun marah. Ia memarahi anaknya karena lebih memilih bermain musik untuk pemabuk daripada mendekat pada Tuhan. Ia memperingatkan bahwa jalan yang dipilih Sammy akan menarik perhatian setan. Saat itu, si kembar datang menjemput Sammy. Ternyata dia adalah sepupu mereka. Ketiganya pergi ke hutan, mencari truk yang telah mereka sembunyikan. Seekor ular muncul dari belakang, namun mereka cepat-cepat membunuhnya dengan pisau. Smokey lalu mengemudikan truk ke kota. Ia membayar seorang gadis muda untuk mengawasinya, sebelum mereka bertiga pergi ke toko kelontong milik sahabat lamanya, Bo, dan istrinya, Grace. Setelah pertemuan hangat, Smokey menjelaskan bahwa mereka akan membuka sebuah juk jawin, dan ingin toko itu jadi pemasok makanan mereka sekaligus membuatkan beberapa tanda. Tiba-tiba, Smokey mendengar klakson truk. Ia bergegas keluar dan mendapati dua orang sedang mencoba mencuri simpanan alkoholnya. Ia langsung menembak, melukai satu pria di pantat, dan yang lainnya di kaki. Kedua perampok itu langsung menyesali tindakan mereka, apalagi saat mereka sadar siapa penembaknya. Semua orang di kota tahu, si kembar adalah dua orang yang sangat berbahaya. Di sisi lain, Sta menyetir sambil memberi Sammy nasihat cabul tentang cara menyenangkan wanita. Namun, Sammy lebih tertarik mengetahui bagaimana ayah si kembar meninggal. Ia merasa sekarang sudah cukup dewasa untuk memahami. Sta menjelaskan, ayah mereka adalah pria kasar. Suatu hari, ia memukul Sta hingga pingsan. Saat Sta terbangun, ia melihat Smokey sedang membakar tubuh ayah mereka hidup-hidup. Sebagai bentuk kepercayaan, Sta memberikan gitar peninggalan ayahnya kepada Sammy. Sammy membalas dengan memainkan sebuah lagu kecil sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya mereka tiba di stasiun, tempat Slim sedang memainkan harmonika. Sta mengajaknya bermain di persendian milik mereka, tapi Slim menolak. Ia sudah punya panggung. Selain itu, ia mengaku seorang pecandu alkohol. Sta mengubah pendekatannya, menawarkan lebih banyak uang dan semua bir Irlandia yang bisa ia minum. Slim pun akhirnya setuju. Ia dan Sammy bermain musik bersama, sementara Sta memperkenalkan rencana besar mereka kepada penonton. Dari kejauhan, mantan pacarnya, Mary, memperhatikan diam-diam. Setelah pertunjukan selesai, Sammy menggoda seorang penyanyi bernama Perline. Namun, Perline menjelaskan bahwa ia sudah menikah. Sammy tetap memintanya ikut tampil malam ini. Sementara itu, Mary mendatangi Stuck, marah karena ia menghilang tanpa sepatah kata pun dan tak mengirim bunga ke pemakaman ibunya. Padahal, ibunya sangat baik pada si kembar. Stuck pura-pura tak peduli, agar Mary cepat menjauh dan aman. Ia pun pergi. Saat mereka kembali naik mobil, mereka melihat sekelompok tahanan sedang bekerja di pinggir jalan. Slim mengenali beberapa dari mereka, dan mengaku pada teman-teman barunya bahwa ia pernah dipenjara. Akhirnya mereka mampir ke ladang kapas untuk merekrut seorang pria bernama Cornbread. Ia setuju bekerja sebagai tukang pukul untuk Smokey. Sebelum pergi, ia mengunjungi makam anaknya dan meninggalkan beberapa bunga. Lalu ia menemui mantan istrinya, Annie, dan memintanya menjadi juru masak di tempat baru mereka. Meskipun Annie tak menyukai ide bisnisnya, tapi ketika ia memasuki rumahnya, terungkap bahwa ia telah berlatih vodo dan menjual obat-obatan kepada penduduk setempat.
Setelah klien-klien terakhir pergi, Smoke menyebutkan bagaimana sihir dan hantu itu tidak ada. Namun Annie mengatakan sihir telah bekerja untuknya, karena bertahun-tahun ia telah melakukan ritual perlindungan untuk membantu si kembar. Dia juga menyadari bahwa Smoke masih memakai tas mojo yang dibuatnya untuknya. Smoke mengakui bahwa ia merindukannya dan masih mencintainya, sehingga mereka akhirnya berhubungan intim. Di sore hari, seorang imigran Irlandia yang terbakar bernama Remick berlari ke kabin terdekat dan meminta bantuan, mengatakan bahwa suku Choctaw berusaha membunuhnya. John dan Bert menodongkan senjata ke arahnya saat ia jatuh berlutut, menangis karena Choctaw telah membawa istrinya. Setelah memperhatikan seragam klan di dalam rumah, ia menawarkan beberapa koin emas kepada pasangan itu sebagai imbalan atas bantuan mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa anggota Choctaw muncul di kabin untuk bertanya tentang Remick, mengatakan bahwa ia sangat berbahaya. John memberitahu mereka bahwa ia belum melihat siapapun, lalu menutup pintu di hadapan mereka. Setelah pembicaraan itu, Choctaw pergi. Joan mencari suaminya dan menemukannya tak sadarkan diri di tanah, dengan luka besar di lehernya, sementara Remick berlumuran darah. Tiba-tiba, Burt terbangun dan matanya berubah. Ternyata Remick adalah vampir, dan ia menyerang Burt untuk mengubahnya. Joan berteriak ngeri. Malam itu, sendi juk dibuka dan semua orang bersenang-senang. Smoke menjadi marah ketika mengetahui bahwa Stark membiarkan orang membayar dengan kredit perkebunan, menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan sebagian besar uang Chicago mereka dan tidak mampu memberikan gratisan. Stark dan Annie meyakinkannya bahwa jika mereka bersedia membengkokkan aturan sedikit, tempat itu akan menjadi populer dan lebih banyak orang akan datang dengan uang sungguhan. Ketika Mary mencoba memasuki sendi, Cornbread menghalangi jalannya, tapi dia membiarkannya lewat ketika menyadari bahwa Mary adalah teman masa kecil. Begitu Sammy melihatnya, ia mencoba mengusirnya karena tahu sepupu-sepupunya tidak menginginkannya di sana. Tapi Mary mengabaikan peringatannya dan menyeretnya ke bar untuk minum. Mary bertanya-tanya mengapa ia diizinkan nongkrong di sini, padahal ia tampak putih. Jadi, ia menjelaskan bahwa kakeknya setengah hitam. Ia juga berbagi bahwa ibunya mengantarkan si kembar dan merawat mereka seperti anaknya sendiri. Percakapan terputus oleh Smoke, yang mengatakan bahwa mereka mengirim banyak bunga untuk ibunya ketika ia masih hidup. Smoke kemudian mewaspadai Stark, yang mencoba membuat Mary pergi dan bahkan menawarkan untuk melunasinya. Mary menolak untuk mengambil uangnya, dan pertengkaran pun terjadi. Kemudian, Stark mengakui bahwa ia masih mencintainya, tapi tak akan bersamanya demi melindunginya. Ia berjalan pergi sambil meninggalkannya dalam tangis. Slim telah bermain piano sepanjang malam, dan kini giliran Sammy untuk memulai debutnya. Semua orang menyukainya, dan tak lama kemudian mereka menari mengikuti alunan musik. Bakat Sammy begitu kuat sehingga roh-roh, mewakili penari dan musisi dari masa lalu dan masa depan, bergabung dalam pesta. Setelah pertunjukan, Sammy membawa Pearline ke ruang pribadi untuk berhubungan. Musik mereka juga menarik perhatian Remick, Bert, dan Joan, yang kini juga vampir. Ketika mereka mencoba masuk, Cornbread menghalangi mereka, dan tak lama kemudian si kembar datang untuk melihat apa yang terjadi. Remick mengatakan mereka hanya musisi yang mencari tempat untuk bermain dan menawarkan sebuah lagu. Tapi si kembar merasa itu bukan jenis musik yang cocok untuk sendi juk. Lalu, Remick menawarkan untuk membayar. Namun, si kembar harus menjelaskan bahwa mereka tidak mengizinkan orang kulit putih, menyebabkan ketiganya pergi. Sesudahnya, Smoke memberitahu Sammy bahwa ia harus tinggal di rumah dan bermain musik gereja karena itu lebih aman, bahkan mengancamnya dengan pistol. Ketika Sammy mengatakan ia akan meninggalkan perkebunan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, Smoke akhirnya menyimpan senjatanya, meski dengan berat hati. Sementara itu, Stark mengaku pada Mary bahwa mereka merugi karena semua orang membayar dengan kredit. Mary berpikir ia harus mengejar ketiga musisi itu untuk memeriksa apakah mereka benar-benar membawa uang tunai, dan tumpukan meminjamkan pistol padanya. Mary menemukan mereka bernyanyi di dekat gedung. Remick menunjukkan koin emas aneh dan mengatakan bahwa mereka berasal dari tempat yang berbeda dalam waktu. Mereka mulai membicarakan hidup dan perasaan, dan sejenak Mary berpikir mereka baik-baik saja. Namun, mata Remick mulai bersinar merah sehingga Mary mengeluarkan pistol dan berjalan meninggalkan mereka. Ia menyuruh mereka pergi. Ketika Mary mencoba kembali ke sendi, Remick melompat. Beberapa saat kemudian, Cornbread yang sedang buang air kecil di hutan mendengar seseorang membisikkan namanya. Mary kembali ke sendi juk, tepat pada waktunya untuk menonton Pearline tampil bersama Sammy. Dia memberi Stark beberapa koin emas dan menciumnya. Stark cepat menari kembali.
Tapi Mary meyakinkannya untuk pergi ke kamar pribadi agar mereka bisa berduaan. Ciuman mereka terus berlanjut sampai Mary terganggu, karena Sta tidak melihat luka di bahunya. Pada saat yang sama, Smoke masuk ruang judi karena seorang lelaki melakukan kekerasan, menggunakan sebilah pisau untuk melukai pemain lain. Ia mencoba menyerang Smoke, yang dengan mudah mengalahkannya dan menahannya di bawah todongan senjata. Ketika mereka memeriksa sakunya, mereka menemukan dadu bermuatan. Para pemain lain kemudian menghajar si penipu. Smoke mengirim Sammy untuk mencari Sta agar mereka bisa mengatasi situasi bersama-sama. Ketika Sammy membuka pintu, ia melihat pasangan itu mulai sibuk, sehingga ia kembali ke Smoke untuk memberitahunya bahwa ia tidak bisa diganggu. Smoke yang kesal pergi untuk mencari kakaknya sendiri, dan menyadari bahwa Cornbread tidak ada di pintu depan. Slim setuju bahwa Cornbread terlalu lama buang air kecil. Lalu Smoke akhirnya membuka pintu samping, hanya untuk menemukan vampir Mary sedang menggigit Sta. Smoke segera menembaknya dengan kedua senjatanya, tapi Mary dengan mudah pulih dan mengumumkan bahwa semua orang akan terbunuh sebelum melarikan diri. Setelah itu, Smoke mencoba membantu Sta, tapi lukanya terlalu dalam dan ia mati dalam pelukan kakaknya. Sementara itu, Slim menendang semua tamu keluar. Ada yang memberitahu Smoke bahwa mereka harus meninggalkan tubuh di luar dan mengunci semua pintu, tapi dia menolak. Sebaliknya, mereka mengunci tubuh di kamar samping. Pada saat itu, Cornbread kembali dan meminta izin untuk masuk ke dalam gedung. Ada yang curiga, dan ketika ia menolak menjelaskan mengapa dia membutuhkan undangan, ia dituduh sebagai vampir. Cornbread tersinggung dan meminta uangnya sebelum pergi. Tapi ketika Smoke hendak membayarnya, Cornbread menunjukkan wajah vampirnya, menariknya keluar dan bersiap menggigit. Smoke segera menembak wajahnya, tapi itu tidak berpengaruh. Ketika Cornbread mencoba menyerang lagi, Smoke kembali ke dalam dan mereka mengunci pintu. Pada saat itu, Sta mengetuk pintu kamar samping dan menusuknya dengan pisaunya untuk membuat lubang. Sta bersumpah dia baik-baik saja, tapi Smoke teringat bahwa Sta sudah mati. Jadi, makhluk ini bukan saudaranya lagi. Tiba-tiba, Sta mendobrak pintu dan menjegal Sammy dalam genggamannya. Smoke melemparkan jus acar bawang putih ke wajahnya, menyakitinya begitu parah sehingga ia melarikan diri. Sementara Smoke membantu Sammy, Grace mengatakan dia ingin mencari suaminya yang keluar untuk mengambil mobil. Namun Annie meyakinkannya untuk tetap di dalam sampai matahari terbit. Lalu, Annie menceritakan semua pengetahuan tentang vampir kepada kelompok itu, sehingga mereka bisa menyiapkan senjata. Makhluk-makhluk ini hanya bisa dibunuh oleh bawang putih, pasak kayu, air suci, perak, dan sinar matahari. Mereka mulai mengisi toples dengan bawang putih dan mengasah kaki kursi untuk mengubahnya menjadi senjata. Sementara itu, Sammy bertanya-tanya apakah musik mereka membuat semua ini terjadi. Secara pribadi, Annie membuat janji kepada Smoke bahwa ia akan membebaskannya jika ia berbalik. Setelah itu, kelompok itu menemukan tamu mati di ruang belakang. Sammy dan Smoke menyeret tubuh keluar dari gedung dan menemukan bahwa Remick telah mengubah banyak orang, yang sekarang menari dan memainkan alat musik di sekitarnya sementara ia bernyanyi. Duo itu bergegas kembali ke dalam, dan Annie membuat semua orang makan bawang putih untuk membuktikan bahwa mereka masih manusia. Ketika Pearline mengeluh, Smoke mengancamnya dengan pistol untuk memaksanya makan. Lalu Slim memakan bawang putih dan bereaksi keras. Tapi itu hanya karena alkohol yang ia minum malam ini. Pada saat itu, seorang tamu mengetuk pintu dan meminta untuk dibiarkan masuk. Saat Smoke membuka pintu, cowok itu sudah dilahap Cornbread. Lalu Bo datang ke pintu juga dan memberitahu Grace bahwa ia telah menyiapkan mobil untuk pergi. Ketika Grace ragu-ragu, ia meminta izin masuk ke dalam. Rombongan tak mempercayainya. Pembicaraan terputus oleh Remick, yang mengatakan kekuasaannya adalah untuk membantu orang kulit hitam memulai hidup baru di dunia yang telah meninggalkan mereka. Ketika ia mengancam akan menyerang Putri Grace di kota, ia mengalami gangguan. Remick juga mengatakan bahwa bakat Sammy menarik lebih banyak vampir dan mengklaim ia akan membiarkan kelompok itu hidup jika Sammy ikut dengannya. Tapi Smoke tidak membiarkan sepupunya bergerak. Karena semakin banyak vampir mendekati bangunan itu, Remick mengungkapkan bahwa Hogwarts menipu si kembar. Ternyata klan itu masih berfungsi, dan Hogwarts menjual properti itu sehingga semua orang kulit hitam setempat akan berkumpul di satu tempat agar lebih mudah dibunuh. Stark dan Mary ingin teman-teman mereka menerima tawaran Remick dan menjadi vampir juga. Dengan begitu, mereka bisa mempertahankan diri dari klan dan akhirnya memiliki kebebasan sejati. Kelompok itu menolak tawaran itu dan menutup pintu. Namun, Grace tak habis pikir dengan putrinya, dan pertengkaran pun terjadi tentang bagaimana melanjutkan perjuangan mereka. Pada saat itu, para vampir mengepung gedung dan mulai bernyanyi, yang membuat Grace menggila karena khawatir putrinya terluka. Orang-orang mencoba menahannya, tapi sudah terlambat.
Grace berteriak mengajak para vampir masuk. Rombongan itu segera mengambil senjata mereka, dan ketika Remy masuk ke dalam, Grace melemparkan obor ke arahnya. Namun, Remy berhasil menjatuhkannya. Lalu, badai vampir masuk dan pertempuran besar pun pecah. Grace melemparkan busur ke kobaran api dan menusuknya dengan pasak. Tapi sayangnya, api juga mengenai dirinya hingga ia terbakar perlahan sampai mati. Para sahabat bekerja sama melawan para vampir, membunuh mereka satu persatu dengan kombinasi peluru dan pasak, sambil saling menjaga keamanan. Sayangnya, jumlah vampir terlalu banyak dan mereka bergerak sangat cepat. Annie digigit oleh Stark, dan saat Asap mencoba membantunya, Remick membawa Annie turun. Perline menembak bahu Remick untuk melepaskan Annie, dan Smoke segera bergegas ke sisi Annie. Namun, Annie sudah berada di ambang kematian. Smoke mengingatkannya pada janjinya dan mengatakan bahwa ia mencintainya, sebelum menusuk Annie dengan pasak untuk mengakhiri penderitaannya. Mary dan Stark masih memiliki cukup kemanusiaan untuk bersedih atas kematian Annie. Setelah itu, kelompok itu berlari ke atas, sementara Slim tetap di belakang sebagai umpan, sehingga para vampir menumpuk padanya untuk membunuhnya. Remick muncul di pintu atas dan mengusir semua orang kembali ke dalam, berusaha mendapatkan Sammy sambil menyerang dengan kekuatan kakaknya. Perline mencoba menusuk Remick, tetapi ia dengan mudah mendorongnya ke balok dan menggigitnya. Smoke berhasil mendorong tumpukan ke bawah dan menembak Remick untuk memaksanya mundur. Sammy mencoba mendekati Perline, tapi ia tahu bahwa ia akan segera berubah dan akhirnya melompat keluar lewat pintu atas untuk pergi. Sammy berhasil lolos dari gedung, meski kakinya terluka dan ia tertatih-tatih pergi. Remick melompat keluar dari gedung dan mengejutkan Sammy dari belakang. Vampir itu menebas wajahnya hingga ia jatuh ke danau. Remick bersiap menggigit Sammy, namun ragu ketika anak itu mulai berdoa. Semua vampir lain berkumpul mengelilingi mereka dan ikut berdoa, membuat Remick kesal dan mulai mencelupkan Sammy ke danau sambil mengomel menentang agama. Di dalam gedung, si kembar terus berjuang. Mereka sangat keras kepala dan menolak menyerah. Akhirnya, Stark berhasil menjegal Smoke ke tanah. Ketika ia mencoba menggigitnya, ia gagal. Smoke menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pasak, sambil meminta maaf pada Stark karena tak melindunginya. Ia membeku ketika Stark memintanya untuk tidak menyesal. Di danau, Sammy menggunakan gangguan itu untuk meraih gitarnya dan mematahkan gitar tersebut di kepala Remick, yang membuat semua vampir menggeliat kesakitan. Setelah melepaskan potongan gitar dari kepala, Remick bersiap menyerang lagi, tapi tiba-tiba ditusuk dengan pasak oleh Smoke. Pada saat itu, matahari terbit dan semua vampir perlahan-lahan terbakar sampai mati. Remick adalah vampir terakhir yang pergi dalam tornado api kecil. Setelah itu, Smoke mengantar Sammy pergi dengan mobilnya sebelum klan vampir muncul. Sementara Sammy tiba di gereja, Smoke mengumpulkan semua senjata yang bisa ia temukan. Tak lama kemudian, Hogwarts muncul bersama sekelompok orang klan. Tapi mereka menemukan pintu-pintu gereja terkunci. Smoke membuka api dari hutan, membunuh setengah dari kelompok itu, lalu keluar untuk terus menembak. Api dari klan kembali menyakiti perut Smoke. Dua orang mencoba melarikan diri dengan truk, tapi Smoke melemparkan granat ke arah mereka dan truk itu meledak. Satu-satunya yang tersisa adalah Hogwarts. Smoke mengambil sebatang rokok darinya, sambil berhalusinasi melihat istri dan anaknya di dekatnya. Lalu, Hogwarts menawarkan sejumlah uang, tetapi Smoke menembaknya sampai mati. Smoke pun meninggal di saat yang sama dan bersatu kembali dengan keluarganya di gereja. Sammy menolak menjatuhkan gitarnya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia tak akan menyerah pada musik, lalu meninggalkan Mississippi untuk pergi ke utara. Bertahun-tahun kemudian, Sammy yang sudah lanjut usia masih bermain di klub-klub. Pada suatu malam, ia didatangi Mary dan Stark, yang menjelaskan bahwa Smoke tak bisa membunuh mereka dan membiarkan mereka pergi dengan syarat tidak pernah menyentuh Sammy. Pasangan itu mengatakan Sammy tak punya banyak waktu lagi, dan menawarkan agar mereka menolaknya supaya Sammy bisa terus membuat musik. Sammy menolaknya karena ia sudah muak dengan dunia. Tapi ia setuju memainkan satu lagu terakhir untuk mereka. Ia mengakui bahwa pertunjukan sebelum pertarungan adalah hari terbaik dalam hidupnya. Stark setuju, mengatakan itu adalah terakhir kali ia melihat matahari, terakhir kali ia habiskan bersama kakaknya, dan terakhir kali ia merasa bebas.